Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Aresta. Saya mahasiswa perawat dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, kelas 3A Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Senam Hipertensi Lansia terhadap Penurunan Tekanan Darah Lansia dengan Hipertensi. Sistematika penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjau pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian. Bab 1 itu pendahuluan latar belakang. Menurut WHO, hipertensi adalah suatu keadaan di mana peningkatan darah sistolik di batas normal lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah terus mengalami peningkatan tekanan. Tekanan darah normal sendiri berada pada nilai 120 sistolik mmHg adalah saat jantung berdenyut dan 80 mmHg diastolik adalah saat jantung berrelaksasi. Jika nilai tekanan melebihi batas tersebut, maka tekanan darah seseorang dikatakan tinggi. Menurut WHO tahun 2019 memperkirakan terdapat 1,13 miliar penderita hipertensi di seluruh dunia. 2/3 kasus berada di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 1,5 miliar kasus. Dan angka kematian akibat hipertensi dan komplikasinya diperkirakan mencapai 9,4 juta setiap orang per tahun. Berdasarkan Reskendas 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan prevalensi hipertensi pada Reskendas 2013 sebesar 25,8%. Diperkirakan hanya 1/3 kasus hipertensi di Indonesia yang terdiagnosis, sisanya tidak. Hipertensi merupakan penyakit tertinggi kedua di Kota Padang. 5 jumlah penderita hipertensi di Kota Padang meningkat pada tahun 2016 sebesar 47,902 menjadi 52,825 jiwa pada tahun 2017. Rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Tujuan penelitiannya itu mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Tujuan khususnya itu mengetahui rata skor Fetue dalam sebelum dilakukan senam hipertensi untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Yang kedua itu mengetahui rata skor Fetue sesudah dilakukan senam hipertensi untuk menurunkan tekanan darah lansia dengan hipertensi. Yang ketiga itu mengetahui perbedaan skor Fetue sebelum dan sesudah dilakukan senam hipertensi. Bab 2 itu tinjauan pustaka, terdiri dari konsep lansia, konsep hipertensi, dan konsep senam hipertensi. Yang pertama itu definisi lansia. Lansia adalah seorang yang sedang mengalami tahap akhir dalam perkembangan kehidupan manusia. Disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Klasifikasi lansia itu kelompok lanjut usia dini 55-60 tahun, kelompok lansia 65 tahun ke atas, kelompok lanjut usia dengan risiko tinggi itu lebih dari 70 tahun ke atas. Definisi hipertensi itu keadaan di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tertinggi, yaitu tekanan darah sistolik 140 atau tekanan darah diastolik 90. Hipertensi disering dijuluki dengan silent killer karena dapat menyerang siapa saja secara tiba-tiba dan merupakan penyakit yang terdapat menyebabkan kematian. Klasifikasi hipertensi yaitu berdasarkan penyebabnya hipertensi primer atau hipertensi esensial, yang mana hipertensi primer ini merupakan faktor gaya hidup seperti pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder atau hipertensi non esensial, yaitu dipengaruhi karena secara pasti sekitar 50-10% kejadian hipertensi ini disebabkan oleh penyakit ginjal, sedangkan sekitar 1-2% disebabkan oleh penggunaan obat-obat tertentu. Patofisiologi hipertensi ini berasal dari aterosklerosis yang menyebabkan struktur anatomi pembuluh darah perifer terganggu dan berlanjut menjadi pembuluh darah yang kaku. Pembuluh darah yang kaku disertai dengan pembentukan plak dan penyempitan yang menghambat sirkulasi darah tepi. Tanda dan gejala hipertensi yaitu
Hipertensi ringan sering mengalami sakit kepala di pagi hari, mimisan, detak jantung tidak teratur, gangguan penglihatan, dan telinga berdenging. Sedangkan hipertensi berat yaitu kelelahan, mual, muntah, bingung, cemas, nyeri dada, dan tremor otot. Faktor risiko hipertensi ini menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah seperti yang tidak dapat diubah itu seperti usia, jenis kelamin, dan genetik. Faktor yang dapat diubah yaitu seperti kebiasaan merokok, konsumsi serat, stres, aktivitas fisik, konsumsi garam, obesitas, dan kebiasaan konsumsi alkohol. Penata laksana hipertensi yaitu ada terapi farmakologis, yang mana studi klinis menunjukkan bahwa obat anti hipertensi yang diberikan tepat waktu dapat menekan kejadian stroke. Yang kedua itu terapi non-farmakologis, seperti makanan gizi seimbang, contohnya seperti diet, menurunkan berat badan, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, olahraga, mengurangi stres. Selanjutnya itu ada konsep dasar senam hipertensi, yang mana senam hipertensi ini itu olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah dan suplai oksigen ke otot dan rangka yang aktif, terutama otot jantung, mengatakan bahwa dengan latihan atau ekris kebutuhan oksigen dalam sel akan meningkat untuk proses pembentukan energi. Dengan demikian, tekanan darah akan menurun. Manfaat senam hipertensi itu untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru, serta membakar kelebihan lemak dan tubuh akibat aktivitas gerak, memperkuat dan membentuk otot dan beberapa bagian tubuh lainnya seperti pinggang, paha, pinggul, perut, dan lain-lain. Durasi latihan hipertensi yaitu sekitar 20-30 menit dengan frekuensi 2 kali dalam satu kali seminggu. Bab 3 itu kerangka konsep. Kerangka teorinya itu faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah, umur, jenis kelamin, keturunan, tersebut dengan genetik atau etnis. Faktor risiko hipertensi yang dapat diubah merokok, kegemukan, stres, latihan fisik, kebiasaan minum kopi, maka mengakibatkan hipertensi pada lansia. Kerangka konsep penelitian variabel independen, yaitu senam hipertensi lansia, variabel dependen, penurunan tekanan darah hipertensi. Hipotesa penelitian yaitu HI, ada hubungan senam hipertensi lansia untuk penurunan tekanan darah lansia hipertensi. HO, tidak ada hubungan senam hipertensi lansia terhadap tekanan darah hipertensi. Bab 4 itu metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental desain dengan menggunakan on-group, pretest, dan post-test desain. Dengan variabel terikat yaitu tekanan darah pada penderita hipertensi dan variabel bebas yaitu senam lansia melibat kelompok subjek dan observasi sebelum sesudah intervensi. Tempat dan waktu penelitian yaitu di Puskesmas Nanggala Kota Padang. Populasi dan sampel, yang pertama itu populasi. Populasi ini yang digunakan adalah pasien lansia yang mengalami hipertensi yang ada di Puskesmas Nanggala Kota Padang dengan jumlah 20 orang. Sampelnya yaitu lansia yang berada di Puskesmas Nanggala Kota Padang berdasarkan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah non-probability dengan teknik purposive sampling. Data yang diolah menggunakan uji statistik t-test, pretest, dan post-test sebanyak 20 orang. Kriteria sampelnya yaitu kriteria inklusi. Penelitian ini adalah lansia yang bersedia menjadi responden sampai penelitian selesai, yaitu lansia yang berusia 50-60 tahun. Yang kedua itu kriteria eksklusi. Penelitian ini adalah lansia yang tidak bersedia menjadi responden berusia di atas 65 tahun. Variabel dan definisi operasional. Variabel penelitian ini bebas adalah variabel yang dinilainya menutupi variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk mengetahui hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel bebas dan penelitian ini adalah senam hipertensi. Yang kedua itu variabel dependen terikat adalah variabel dependen penurunan tekanan darah hipertensi. Definisi operasionalnya itu variabel dependen senam hipertensi. Senam hipertensi merupakan olahraga yang satu-satunya bertujuan untuk meningkatkan aliran darah oksigen ke otot dan rangka yang aktif terutama otot jantung. Alat ukurnya konvensional, cara ukurnya itu wawancara terpimpin. Skala ukurnya itu ordinal.
Yang kedua itu variabel dependen penurunan tekanan darah. Definisi operasionalnya itu pada lansia usia 65 sampai 80 tahun yang mengalami tekanan darah tinggi. Alat ukurnya itu stetoskop dan sfigmometer. Alat cara ukurnya itu pengukuran fisiologis atau pengukuran langsung. Skala ukurnya itu ordinal. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Hipertensi lansia penurunan tekanan darah menggunakan metode kuantitatif dengan desain pre-eksperimen, on group pre-test, post-test dengan mengambil data menggunakan stetoskop dan sfigmometer. Dan penelitian ini juga diperlukan observasi atau pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan senam. Etika penelitiannya yaitu lembaran persetujuan tersebut dengan informed consent, sukarela, confidentiality atau kerahasiaan. Jenis dan teknik pengambilan data. Yang pertama itu jenis data, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui pengukuran fisiologis dan observasi. Pengambilan data yang akan dilakukan melalui pengukuran fisiologis untuk variabel dependen dan independen. Untuk variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan yang pengaruh senam hipertensi lansia terhadap penurunan tekanan darah lansia dengan hipertensi. Data sekundernya itu data yang diperoleh dari riwayat penyakit sebelumnya yang pernah mengalami hipertensi. Teknik pengambilan datanya yaitu melakukan pengambilan data direncanakan dalam waktu 3 hari dengan pengukuran fisiologis melalui alat ukur stetoskop dan sfigmometer untuk melihat tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Setelah dilakukan senam akan dilakukan observasi melalui kuesioner. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh.